Oke, jadi kali ini gue akan sharing ke kalian ya. Ini topik yang salah satu kalian paling banyak minta. Gimana sih caranya jualan? Ya, jadi di sini gue bakal ngajarin kalian cara jualan apapun ke siapapun. Menurut gue di dunia sekarang ya, cara jualan itu adalah salah satu hal paling penting ya. Jualan itu adalah skill paling penting, apalagi di era digital ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena di mana lu bisa menjual, lu selalu bisa mendapatkan uang. Kalian banyak yang tahu ya, gue mulai karir gue itu dari berjualan online ya. Gue jualan minyak rambut, gue jualan sedotan ya. Barang-barang yang gue ambil waktu itu gue impor lalu gue jualin di marketplace lokal. Itu pun jadi modal gue ya. Jadi modal gue untuk apa? Untuk gue bisa berinvestasi. Dan gue selalu orang yang selalu berjualan gitu. Dan kalian pun mau kalian bilang, oh konotasinya kan jualan atau sales itu adalah hal yang negatif di Indonesia. Padahal setiap hari ya, lu juga jualan diri lu. Itu adalah skill yang paling penting yang bisa dimiliki oleh manusia. Kalau otaknya sales gitu kan dibilangnya, kalian pikir oh yang ada di mall nawarin kalian mobil, atau kalian mikirnya orang jualan MLM, atau kalian mikirnya orang jualan asuransi gitu. Padahal ketika lu adalah seorang profesional, let's say lu bekerja lu di perusahaan IT, ketika lu masuk ke perusahaan IT tersebut, lu adalah seorang sales, ya nggak? Lu menjual diri lu ketika lu interview. Lu kasih tau, oh skillnya lu bisa programming bahasa Python, lu bisa ini, lu bisa ini. Ini yang bisa gua tambahkan ke perusahaan lu, itu lu menjual diri, ya. Lu jadi sales diri lu sendiri. Ketika lu founder, ya, lu mau dari OpenAI, mau Anthropic yang besar-besar, ketika mereka cari di pre-series A atau bahkan di angel round ya, yang mereka lakukan adalah mereka menjual visi perusahaannya. Perplexity, perusahaan-perusahaan AI, mereka itu bikin slide presentasi. Kenapa harus investor masuk? Karena ada total addressable market. TAM-nya segini, ini yang bisa gua ambil gitu loh. Yang bikin gue beda dengan kompetitor tuh ini. Timnya dibuat sama ini, dulu gue pernah kerja di sini makanya gue bisa. Jadi funding gua gitu. Itu adalah jualan gitu. Itu adalah skill sales. Bahkan lu sebagai gua ya, gua adalah pemimpin perusahaan di beberapa perusahaan gua harus bisa menjual visi ya ke karyawan-karyawan gua. Dan lu lihat yang paling kaya-kaya di dunia, Elon Musk, ketika dia bikin SpaceX. Emang udah ada solarnya di luar angkasa? Belum ada. Dia menjual visinya bahwa kalau lu beli sahamnya IPO, lalu nanti dia akan terbangkan data center di space gitu. Dia akan power up pakai solar, pakai tenaga surya matahari. Apakah udah terjadi? Belum. Nvidia, Jensen Huang, setiap kali dia duduk di stage itu, banyak sekali orang yang lihat di stadium. Dia sedang berjualan. Steve Jobs, ketika dia jual visinya Apple, ya, itu awalnya mulai dari sebuah visi, dan itu sesuatu yang dijual. Jadi jangan anggap sales adalah hal yang negatif. Karena orang paling kaya di dunia itu semuanya adalah sales. Jualan itu kalau gue definisin sendiri, ya itu bukan maksa. Ya ini banyak yang melakukan kesalahan. Jualan itu adalah memindahkan keyakinan. Kayak tadi Elon Musk. Dia ketika dia berjanji bahwa oke, dia mau bikin data center di atas, dia mau pakai panel solar segala macam. Itu adalah dia jualan visi. Memindahkan keyakinan dia ke keyakinan kita. Supaya kita bisa apa? Kita bisa beli sahamnya ya, SpaceX Public. Lu mau lihat semua ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang TBK. CEO-nya Jamie Dimon. Dia jualan apa di JP Morgan? Oke, kalau lu mau lebih aman aset lu taruhnya di JP Morgan. Itu adalah skill sales yang utama. Jualan itu memindahkan keyakinan ya, bukan memaksa orang melakukan sesuatu. Contoh, gue waktu itu untuk cari duit awal-awal, gue pernah jadi agent properti. Ketika gue jadi agent properti, gue waktu itu pernah jualan salah satu apartemen. Ya. Apartemen itu ada pilihan, yang 1 bedroom dan 2 bedroom. Waktu itu klien gue itu adalah orang udah jauh lebih tua dari gue ya. Gue waktu masih 16 tahun. Jauh lebih tua dari gue, mereka itu baru menikah. Lalu gue tanya sama mereka, kebutuhan bapak ibu apa? Apakah mau punya anak dalam waktu 1 sampai 3 tahun mendatang? Mereka bilang enggak. Mereka waktu itu lebih pengen yang 2 bedroom. Tapi gue lihat kayaknya mereka punya kendala di harganya. Jadi gue bilang, kan belum punya anak nih, 1 bedroom saja sebenarnya sudah cukup gitu loh. Karena dalam sampai 3 tahun ke depan tuh masih belum ada rencana untuk memiliki anak. Karena itu akhirnya mereka pilih beli sama gue. Karena sales yang lain bakal paksa untuk dapat komisi yang lebih besar. Karena sales properti kan dapat komisi dari harganya. Jadi kalau 2 bedroom pasti lebih mahal dibanding 1 bedroom. Tapi gue bisa lihat kebutuhannya mereka itu apa. Jadi gue nggak maksa mereka untuk dapat komisi paling besar. Gue itu jadi pendengar yang baik. Kebutuhan mereka apa? Apa yang bisa gue kasih ke mereka? Jadi sales itu bukan tentang berjualan. Bukan tentang mulut lu ngomong apa. Tapi kuping lu itu denger apa. Walaupun gue masih bocah waktu itu, akhirnya mereka percaya beli sama gue. Kenapa? Karena tadi gue bisa mendengarkan kebutuhan mereka. Sedangkan agent yang lain mau coba jualin yang termahal untuk mereka. Banyak orang yang nganggep sales itu hal yang sulit ya, karena gue tuh pernah nonton ya beberapa kayak training video sales, atau gue pernah lihat yang coaching di perusahaan-perusahaan. Menurut gue ini orang-orang kurang pintar semua, karena yang mereka ngajarin adalah apa, gimana caranya lu handle yang namanya objection. Kalau orang udah nggak mau nih,
Gimana cara lu maksa ibaratnya kan objection, oh lu dibikin skrip gitu loh. Kalau dia ngomongnya A jawabnya B, A jawabnya B. Sales tuh bukan seperti itu. Steve Jobs nggak pernah maksa lu untuk komputer lu pakai Mac gitu loh. Nggak pernah maksa untuk pakai iPhone. Mereka udah ngantri ketika keluar yang baru udah ngantri ya di iBox gitu orang-orang. Itu nggak pernah dipaksa gitu. Sales yang terbaik itu tidak pernah maksa orang. Orang beli itu bukan karena mau atau nggak mau, tapi satu hal, perceive value gue sebutnya. Itu lebih besar dibanding harga. Contoh paling sederhana tas LV, lu dipaksa nggak untuk beli tas LV? Jawabannya enggak. Ya. Walaupun iya semua orang kita tahu cost-nya tuh bikin $200 tapi dijual $4.000. Tapi kenapa? Karena perceive value itu ngasih mereka status, ngasih mereka sebuah identitas. Kalau gue beli produk LV berarti gue orang yang mampu. Itu yang dijual ke orang middle class. Kalau orang yang upper class mereka kita nggak peduli ya. Gue baju sembarangan beli, gue nggak peduli, gue nggak perlu ada logo-logo di baju, nggak perlu.